Pertama, saya akan membahas tentang definisi usaha. Pertama, definisi usaha dalam keseharian dan definisi usaha dalam fisika. Nah, pasti kalian sering kan mendengar kata usaha di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, usaha memiliki makna, yaitu melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, Karin berusaha belajar dengan giat supaya mendapat nilai yang bagus, dan Menma berusaha mendorong mobil, tetapi mobil tidak bergerak. Dalam pelajaran fisika juga membahas tentang usaha. Nah, apakah usaha dalam fisika sama dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Usaha dalam fisika memiliki makna gaya yang diberikan pada benda dan gaya tersebut menyebabkan benda berpindah. Contohnya, Maru mengerahkan gaya ototnya untuk mendorong mobil, tetapi mobil tidak bergerak. Di sini, Maru tidak melakukan usaha pada mobil karena gaya otot Maru tidak menyebabkan mobil berpindah. Contoh kedua, seorang atlet mengerahkan gaya ototnya untuk mengangkat barbel dari lantai ke atas kepalanya. Di sini, gaya otot atlet dikatakan melakukan usaha karena gaya otot atlet memindahkan posisi barbel dari lantai ke atas kepalanya. Berikutnya, saya akan membahas tentang rumus usaha. Jika sebuah balok diberikan gaya sebesar F, kemudian balok berpindah sejauh S, maka besarnya usaha dapat dicari dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana W lambang usaha satuannya Joule, F lambang gaya satuannya Newton, dan S lambang perpindahan satuannya meter. Rumus ini dapat digunakan jika gaya yang diberikan sejajar dengan perpindahannya. Nah, bagaimana dengan gaya yang diberikan tidak sejajar dengan perpindahannya? Jika sebuah balok ditarik oleh tali dengan gaya sebesar F dan membentuk sudut terhadap bidang datar dan balok berpindah sejauh S, maka besar usaha tidak dapat dicari dengan rumus W sama dengan F kali S, karena gaya yang bekerja tidak sejajar dengan perpindahannya. Sehingga gaya harus diproyeksikan pakai penguraian vektor. Dan di sini kita akan memproyeksikan gaya ke arah horizontal saja, karena disesuaikan terhadap perpindahan yang arahnya horizontal juga. Nah, kita lihat ini bentuknya seperti segitiga siku-siku. Dan gaya yang searah dengan perpindahannya ada di samping sudut. Kalau di samping sudut, maka penguraiannya pakai cos, sehingga rumusnya menjadi W sama dengan F cos theta kali S, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara gaya terhadap bidang datar. Berikutnya, saya membahas tentang grafik gaya terhadap perpindahan. Apabila dibuat grafik hubungan antara gaya F terhadap perpindahan S, luas daerah yang dibatasi oleh kedua besaran itu disebut usaha. Contohnya, sebuah gaya 10 Newton bekerja pada sebuah benda dengan perpindahan sejauh 5 meter. Daerah yang dibatasi oleh gaya 10 Newton dan perpindahan 5 meter membentuk persegi panjang, sehingga besarnya usaha dapat dicari dengan rumus luas persegi panjang, yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar.